Kabar buruk itu menyebar cepat di sepanjang sungai. Buaya yang malang, teman mereka, telah tewas. Dan yang paling membuat darah mereka mendidih, pelakunya adalah kancil si cerdik yang licik, yang telah menipu rekan mereka. Mereka menuntut pembalasan segera. Seluruh komunitas buaya diselimuti kemarahan. Hati mereka panas membara, mendidih, dan dibakar oleh api dendam yang dalam, dendam yang harus dibayar mahal. Gigi mereka saling bergemeletuk, mengeluarkan bunyi keras yang mengerikan, menahan amarah yang siap meledak setiap saat. Salah satu buaya yang paling besar dan berwibawa meraung memimpin, "Kita harus balas dendam, sekarang juga. Jangan sampai kancil lolos lagi." Semua buaya setuju tanpa perdebatan. Mereka sepakat bulat. Kita cari kancil sekarang. Tidak ada waktu untuk menunggu. Sejak saat itu, sungai yang tenang itu berubah menjadi medan perburuan yang penuh kesabaran dan keheningan yang mengintai. Setiap buaya mengintai dengan tekun. Mereka bersembunyi sabar di balik semak-semak, menjaga setiap jengkal tepi sungai, menunggu kancil minum atau melintas. Di sisi lain hutan, kancil menjalani hidupnya seperti biasa, tenang, damai. Ia sama sekali tidak tahu bahaya besar yang mengintainya. Sedikitpun kancil tak mengubah kebiasaan. Dia masih suka bermain-main, berlarian ke sana kemari, menikmati buah-buahan dan dedaunan yang ia temukan. Jika dia merasa haus, dia minum saja. Tak peduli itu air sungai yang berbahaya, air telaga, atau air kali manapun. Kecerobohan inilah yang membawanya langsung pada bencana. Sampailah pada suatu hari naas. Tanpa menyadari ancaman yang tersembunyi, kancil mendekati sungai yang kini telah menjadi markas para buaya pendendam. Merasakan getaran mangsa mendekat, para buaya semakin waspada. Mereka menahan napas dan menjaga setiap gerakan agar kancil tak tahu dirinya diintai. Kancil sendiri masih asyik minum di tepi air. Ia terus menenggak air, seolah hausnya tak kunjung hilang. Tiba-tiba, seperti dikomando oleh pemimpin mereka yang tak terlihat, buaya-buaya itu menampakkan diri satu persatu, mengelilingi kancil. Kancil terkejut luar biasa, matanya terbelalak, ia tersadar telah jatuh ke dalam perangkap yang mematikan dan nyaris sempurna. Secara refleks, kancil segera bergerak untuk melarikan diri, namun terlambat. Semua jalur sudah tertutup rapat. Secepat kilat, buaya-buaya itu mendekat. Beberapa membuka mulutnya lebar-lebar, memamerkan deretan gigi tajam mereka yang besar dan mematikan. Buaya lain mengibas-ngibaskan ekornya yang besar, berat, dan penuh duri. Kancil tahu, satu sabetan saja bisa meremukkan tubuhnya hingga tak bersisa. Kancil mencoba mencari celah. Ia menengok ke atas, ke arah semak-semak, berharap ada jalan keluar, bahkan sekecil lubang jarum pun. Ternyata, di sana pun sudah ada buaya yang berbaring dengan mata tertutup. Kancil tahu, itu hanya pura-pura bersembunyi. Mencoba melewati buaya itu sama saja dengan menyerahkan diri. Kancil benar-benar terkepung tanpa harapan yang nyata. Dalam keadaan terdesak, kancil menjatuhkan dirinya. "Ya, baiklah, kalian sudah siap tempur rupanya. Aku menyerah," katanya dengan nada keputusasaan yang dibuat-buat. Mencari waktu berpikir, kancil mulai menghitung jumlah buaya yang mengepungnya. Berpura-pura terkesan dengan jumlah mereka sambil otaknya bekerja keras. Salah seekor buaya mencibir, "Buat apa menghitung-hitung segala? Sudah terkepung masih berlagak dia. Bersiaplah mati." Kancil yang berusaha keras bersikap tenang, meski hatinya berdebar kencang, menjawab, "Aku hanya ingin tahu berapa jumlah kalian. Ini masalah pembagian nanti, aku harus pastikan adil." Sudah terkepung masih berlagak dia, cibir yang lain.
Buaya-buaya itu tertawa terbahak-bahak, merayakan kemenangan di ambang pintu. Tawa kemenangan itu segera berubah menjadi perdebatan yang riuh dan sengit. "Sekaranglah saatnya kita habisi dia," kata seekor buaya maju selangkah. "Jangan, biar langsung aku telan saja," usul yang lain. "Tidak, serahkan padaku, biar dia rasakan kibasan ekorku," balas buaya yang lain. "Aku saja yang kunyah-kunyah dia." Semuanya berebut, menawarkan cara mereka sendiri untuk melampiaskan dendam. Suara mereka penuh kemarahan dan kekejaman, mengacaukan suasana sungai. Kancil pun menggigil ketakutan. "Habislah aku sekarang," batinnya. Ia tahu ia harus cepat bertindak, memicu perpecahan. Namun, di tengah keriuhan itu, Kancil tiba-tiba mendapat akal jenius. Dengan ketenangan yang dibuat-buat, Kancil pun bicara. "Wah, wah, wah, belum apa-apa kalian sudah bertengkar. Kalian ini memang benar-benar hanya mementingkan diri sendiri," tegurnya dengan suara lantang dan provokatif, sengaja memancing amarah mereka. "Sudah jelas tinggal menunggu ajal, masih berani pidato dia," cibir salah satu buaya, matanya menyala. Kancil tetap tenang dan melanjutkan triknya. "Masalahnya, jumlah kalian sangat banyak. Bagaimana kalian bisa membagi tubuhku yang kecil ini dengan adil dan rata?" Ia menantang. "Apalagi kulihat kalian berebut seperti itu. Bagaimana kalian mau membagi adil tubuhku yang cuman sebegini besarnya?" "Alah, sudahlah, itu urusan kami. Kalau cuman membagi-bagi tubuhmu, itu urusan kecil," jawab buaya paling besar dengan sombong. "Iya, tapi bagaimana caranya? Aku menanyakan metodenya," tanya Kancil lagi, menekankan kelemahan dalam rencana mereka. Buaya-buaya itu terdiam sejenak. Mereka saling berpandangan, kebingungan. Dalam hati mereka berkata, "Benar juga Kancil, kami belum memikirkan cara pembagiannya." Ramailah buaya-buaya itu dengan pertanyaan bagaimana. Tak satu pun bisa menjawab. Fokus mereka pecah total dari Kancil. Kancil tersenyum penuh kemenangan dalam hati. Ia telah berhasil mengalihkan perhatian. "Lihat, kalian sendiri tak tahu jawabannya." Memecahkan kesunyian yang tegang, Kancil menawarkan, "Aku ada usul." Buaya terbesar menyetujui, meskipun kesal. "Ya, bagaimana usulmu? Cepat katakan." Kancil sengaja bertele-tele lagi, menikmati setiap detik yang membuat para buaya semakin kesal. Begini bagaimana? Cepat sedikit, kau mengulur-ulur waktu," bentak si besar tak sabar. "Jangan main-main Kancil, jangan buat kesabaran kami hilang," ancam buaya-buaya lain. Mata mereka mulai memerah karena frustrasi. Kancil tertawa dibuat-buat untuk meredakan ketegangan. "Sabarlah, semua akan selesai sebentar lagi, kalian hanya perlu mendengar." Beberapa buaya mulai menggeram dan mengibas-ngibaskan ekornya, menunjukkan puncak kemarahan yang tertahan. Akhirnya, Kancil mengusulkan, "Bagaimana kalau aku saja yang menentukan soal pembagian tubuhku? Siapa mendapat apa?" Begitu. Setuju? Para buaya saling berpandangan, bingung tetapi tertarik. Siapa mendapat apa? Itu maksudnya bagaimana? Bicara yang jelas. Kancil meyakinkan, "Akulah yang akan menentukan. Misalnya, kau akan mendapat bagian kepalaku, kau kakiku sebelah kanan, kau kakiku sebelah kiri, dan seterusnya." "Oh, begitu," seru mereka serempak. Mereka baru paham. Rencana ini terdengar sangat adil. Air liur mereka menetes membayangkan daging Kancil. Mereka sudah mencium aroma santapan yang terbagi rata. Kancil kembali tersenyum licik. Bukan soal secuilnya, tapi soal adilnya.
Kalian akan berkelahi dulu hanya untuk dagingku yang secuil ini jika tidak ada aku. Diam-diam, banyak buaya yang terkesan. Benar-benar pintar dia. Pikir buaya terbesar, meyakini kancil adalah penjamin keadilan. Buaya terbesar mengangguk. Baiklah, kami terima usulmu. Ini demi keadilan. Sekarang bagaimana caramu membaginya? Oh, itu bukan perkara susah, jawab kancil menyembunyikan tawa. Sekarang berjajarlah kalian dari pinggir sini ke pinggir sana. Aku akan menghitung kalian. Tanpa perlu dikomando lagi, buaya-buaya itu dengan patuh berjejer rapi, mengapung di atas sungai, membentuk jembatan yang sempurna. Diam-diam, kancil mencari daun-daunan dan kulit kayu. Ia membungkus kakinya, melindungi diri dari duri tajam di punggung buaya. Setelah barisan buaya itu kaku dan sempurna, kancil mulai menjalankan aksinya. Ia melompat-lompat di atas punggung buaya sambil menghitung. 1, kau, karena kau paling besar, mendapat kepalaku. 2, kau kaki kiri bagian depan. 3, kau kaki kanan bagian belakang. Kancil melompat dan melompat. Kakinya bergerak gesit dan ringan dari satu punggung buaya ke punggung buaya berikutnya. 4, kau paha bagian atas. 5, kau paha bagian bawah. 6, dan seterusnya. Suara kancil menggema, mengatur irama lompatan dan pembagian. Kancil terus melompat dengan lincah, tak ada satupun duri yang melukainya. Ia telah berhasil mempermainkan musuhnya. Hingga akhirnya, dari punggung buaya terakhir, kancil membuat lompatan besar ke daratan di seberang sungai. Ia selamat. Kancil berdiri dengan pose kemenangan dan berteriak keras ke arah para buaya yang masih berjejer rapi dan bodoh. Terima kasih kawan-kawanku yang baik, kau telah menolongku menyeberang. Dadah, sampai jumpa lagi. Barulah para buaya itu sadar bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah. Barisan mereka pecah, menimbulkan gemuruh air yang hebat. Mereka mengaum marah, menyumpah-nyumpah, dan menimbulkan kegaduhan di sungai. Rasa lapar bercampur dendam kini berlipat ganda. Buaya yang paling besar menggeram, suaranya dipenuhi ancaman dan penyesalan. Awas kau kancil, kalau ketemu lagi akan kulumat habis tubuhmu yang secuil itu. Kancil hanya tertawa, berlari cepat dan menghilang ke dalam hutan. Dendam para buaya pun harus tertunda lagi untuk kali yang kesekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video seru lainnya.